Halo semuanya dan selamat datang lagi di Moteker Channel. Yuk kita langsung aja mulai. Pernah nggak sih kalian ada di posisi ini? Kalian tuh tahu banget arti sebuah ungkapan, tapi pas mau jelasinnya ke dalam bahasa Indonesia, rasanya kok susah ya? Nah, tenang aja, kalian nggak sendirian kok. Ini tantangan yang umum banget buat siapa aja yang lagi belajar bahasa. Nah, buat ngebantu kita semua, hari ini kita bakal bedah satu contoh yang menarik banget, yaitu ungkapan dalam bahasa Inggris, I dare say. Yuk kita coba pecahin maknanya bareng-bareng, pakai bahasa Indonesia sebagai pemandu kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama ya. Kita akan bedah apa sih sebetulnya arti dari ungkapan ini. Jadi, I dare say itu apa sih? Jadi intinya tuh gini, I dare say itu kita pakai pas kita mau kasih opini atau dugaan. Nah, yang bikin unik itu nadanya loh. Ada campuran antara sopan tapi juga percaya diri. Jadi ini bukan ungkapan yang sombong, tapi juga bukan yang kedengeran ragu-ragu. Oke, sekarang kita coba lihat nuansanya lebih dalam lagi ya. Walaupun ada kata dare yang artinya kan berani, di sini tuh penggunaannya jauh lebih halus. Ungkapan ini biasanya dipakai buat ngomongin sesuatu yang menurut kita, ya masuk akal banget. Oh ya, dan satu hal penting. Ungkapan ini lebih sering dipakai di British English, terutama dalam situasi yang formal atau semi-formal. Oke, definisinya udah dapet kan? Nah, sekarang gimana cara kita ngejelasinnya? Kuncinya itu ada di pemilihan kosakata yang pas dalam bahasa Indonesia. Kata pertama yang penting itu ungkapan. Ini padanan kata buat expression atau idiom. Jadi, I dare say itu bukan cuma kata-kata biasa, tapi satu kesatuan yang punya makna khusus. Lanjut ada kata dugaan. Ini artinya assumption atau guess. Pakai kata ini tuh ngebantu kita buat jelasin kalau I dare say dipakai buat sesuatu yang belum 100% pasti, tapi kita cukup yakin gitu. Nah, ini nih kuncinya. Kata sopan atau polite itu penting banget buat ditambahin pas kita ngejelasin. Kenapa? Soalnya ini yang ngebedain I dare say dari sekedar bilang I think atau I'm sure. Ada sentuhan halusnya di sana. Dan yang terakhir, frasa masuk akal. Nah, ini ngegambarin banget kenapa si pembicara bisa percaya diri. Mereka pakai I dare say karena opininya itu didasarin sama sesuatu yang logis, yang wajar. Oke, teori udah, kosakata kunci juga udah. Sekarang cara paling gampang biar bener-bener paham ya lihat contohnya langsung. Yuk, kita lihat gimana ungkapan ini dipakai dalam kalimat. Coba perhatiin contoh pertama ini ya. Dalam bahasa Indonesia, saya berani bilang bahwa cuaca hari ini akan cerah sepanjang siang. Lalu dalam bahasa Inggris, I dare say the weather will stay sunny all afternoon. Nah, di sini kan kelihatan pembicaranya lihat langit cerah, terus nebak cuacanya bakal bagus terus. Dugaan yang sangat masuk akal kan? Sekarang contoh yang kedua. Bahasa Indonesianya, saya berani mengatakan dia akan berhasil dalam ujian itu karena dia sudah belajar keras. Dan bahasa Inggrisnya, I dare say he will succeed in that exam since he has studied hard. Nah, sama kan polanya? Ini dugaan yang kuat karena ada alasan yang logis. Dia udah belajar keras. Oke, kita udah bedah semuanya nih dari arti sampai ke contoh. Sekarang, apa sih poin-poin penting yang bisa kita ambil? Dan gimana caranya kalian bisa latihan sendiri? Jadi rangkumannya gini nih. Pertama, selalu pahami konteksnya. Jangan cuma lihat arti harfiahnya. Kedua, coba deh perbanyak kosakata kalian. Pakai kata-kata kayak dugaan dan masuk akal biar penjelasannya makin mantap. Dan yang ketiga, coba bandingin struktur kalimatnya. Latihan simpel kayak gini beneran bisa bikin pemahaman bahasa kalian makin tajam loh. Nah, sebelum kita tutup, saya mau kasih kalian tantangan kecil. Coba deh pikirin, ada nggak sih idiom atau ungkapan dari bahasa kalian yang kayaknya seru buat dijelasin ke dalam bahasa Indonesia? Coba pakai langkah-langkah yang tadi udah kita bahas ya. Oke, segitu dulu untuk pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya, terutama buat kalian yang lagi belajar bahasa Indonesia. Makasih banyak udah nonton Moteker Channel. Sampai ketemu lagi.